Cerita warga sipil di balik serangan Hamas di wilayah Israel. Sahabat yang budiman, bernama Monique Reikers, yang membagikan cerita tentang Israel yang lululantah dibikin Hamas di hari paling suci. Mari kita simak ceritanya. Bapak Ibu, saya ingin mengupdate informasi terkini dari Israel yang saya peroleh dari sebuah grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini memang diperuntukkan untuk memberikan informasi-informasi dari situasi serangan Hamas terhadap Israel yang berlangsung sejak tanggal 7 Oktober tahun 2023 kemarin. Seperti yang Anda mungkin sudah ketahui, kemarin tanggal 7 Oktober adalah 50 tahun peringatan kemenangan Israel terhadap dua musuh, ketika mereka menyerang Israel, pada saat Israel merayakan atau memperingati hari paling suci pada tahun 1973. Ketika itu Suriah dan Mesir menyerang Israel secara mendadak, tetapi Israel dengan peralatan yang minim dengan sumber daya mereka harus mengerahkan banyak orang sipil untuk terlibat. Namun akhirnya mereka bisa melawan dengan begitu dahsyat sehingga peperangan saat itu bisa dimenangkan. Nah, hal yang sama terjadi di tanggal 7 Oktober tahun 2023, secara mendadak teroris menyusup masuk ketika Israel sedang sabar. Saat itu Israel sedang bersiap-siap merayakan peringatan hari paling suci, hari dimulainya kembali orang-orang Yahudi membaca dari awal kitab Taurat, 5 kitab Musa. Bapak Ibu, sekarang situasi memang sudah sangat mengerikan. Situasi saat ini membuat orang-orang yang mengasihi bangsa Israel yang begitu canggih, tetapi ternyata teknologi tidak bisa menolong mereka. Monique bercerita, bahwa kita mungkin bertanya, kita berseru Tuhan sendiri, berkata pada Israel, itulah rasanya Bapak Ibu tentu akan bereaksi ketika mata Bapak Ibu kelilipan, ketika Bapak Ibu kecolok matanya, pasti Bapak Ibu bereaksi. Hal yang sama, Tuhan sendiri berkata bahwa Israel adalah biji matanya Tuhan. Tapi mengapa ini terjadi? Saya berdoa supaya saya bisa menerima pewahyuan, pengertian untuk saya, mengerti apa yang terjadi saat ini. Tetapi saya sungguh percaya Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan bangsa yang Tuhan sudah tetapkan, sebagai bangsa perjanjian dengan bangsa Israel. Engkau Tuhan, bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Tuhan mengatakan Israel seperti pelukan di depan mata dunia, tetapi Bapak Ibu, kita harus tetap percaya firman Tuhan tidak pernah bohong. Karena itu, di tengah situasi yang terburuk sekalipun ini, biarlah kita punya kekuatan, iman kita tetap penuh, tetap percaya bahwa di balik situasi terburuk ini, Tuhan tetap sebagai kekuatan. Semoga situasi ini tetap dalam kontrol Tuhan, tetap dalam kedaulatannya, tetap dengan caranya Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin kita bisa bayangkan, tidak bisa kita pikirkan rancangan Tuhan jauh lebih besar dari rancangan manusia. Tuhan jauh lebih dahsyat daripada apa yang bisa saya pikirkan saat ini. Nah, sekarang Bapak Ibu, bisa mendoakan Israel, tentu harus tahu situasi terkini. Situasi terkini, saya sampaikan, pada hari ketiga pasca perang, pada jam 6.44, saya menerima kabar adanya penemuan 240 jenazah warga sipil yang ditemukan di dekat festival musik. Mereka mengikuti festival musik, baik anak-anak muda maupun orang dewasa. Selepas itu, ada laporan seusai pertemuan kabinet, dalam situasi darurat tersebut, total orang yang menjadi korban dari serangan Hamas adalah 600 orang tewas. Menurut dari Kementerian Kesehatan, lebih dari 2.000 orang terluka. Serangan Hamas menyasar warga sipil sehingga banyak korban jiwa berjatuhan. Israel sedang melindungi negaranya dari serangan Hamas. Hamas membombardir wilayah Israel dengan 5.000 sampai 7.000 roket, dan juga serangan darat yang meluluhlantakkan Israel yang dikenal miliki teknologi tercanggih di dunia. Bagaimana mungkin dengan intelijen dan Mossad yang terkenal, bisa tak sadar atau seakan tidak tahu bahwa bakal ada serangan dari Hamas. Hamas menerobos jalur udara, laut dan darat dan menghancurkan pertahanan Israel. Lubang-lubang yang mereka bisa gali dan mereka bisa masuk lewat situ, dan akhirnya ratusan militer Hamas ini berhasil menyusup masuk ke dalam Israel. Sumber lain menyebut bahwa serangan Hamas ke Israel merupakan bentuk kegagalan dari Badan Intelijen dan Mossad Israel. Israel sebelum diserang Hamas sedang mengalami pergolakan dinamika politik dalam pemerintahan yang berkuasa. Disebutkan ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan militer Israel.
Padahal sebelum serangan Hamas, militer Israel sudah diberi informasi dari beberapa pihak, namun rupanya komunikasi tidak sinergis di tubuh pemerintahan Israel. Bagaimana mungkin, Israel yang terkenal dengan operasi intelijen di dunia, tidak tahu bahwa bakal ada serangan? Apakah mungkin mata-mata Israel tidak bekerja dan memberi informasi yang benar kepada pusat komando mereka? Bisa saja komunikasi intelijen Israel dan pemerintahan tidak berjalan baik, sehingga kemudian muncul praduga ada konspirasi antara dua militer Hamas dan militer Israel. Di platform media menyebut, kegagalan Israel dari serangan Hamas bukan konspirasi, melainkan gagal menyerap informasi, mengevaluasi, merespon sehingga gagal mengambil tindakan. Karena kalau dilihat, dalam sejarah peperangan sejauh ini, Israel tak pernah gagal. Serangan ini adalah kegagalan besar bagi Badan Intelijen Israel. Kegagalan yang bahkan dapat digambarkan sebagai kegagalan bersejarah dan tanpa melebih-lebihkan, dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1973. Bahkan teknologi Iron Dome milik Israel pun gagal mengatasi serangan roket Hamas. Walaupun mendapat bantuan pengembangan teknologi oleh Amerika Serikat, Israel terlihat gagal kali ini. Amerika Serikat pun dinilai gagal membangun perdamaian di Timur Tengah, termasuk peperangan antara Israel dan Hamas. Iron Dome, teknologi tinggi di Israel yang dikembangkan dengan dukungan Amerika Serikat, sebagai dasar pertahanan negara tak bisa diandalkan untuk melindungi warga sipil dari serangan roket dari jalur Gaza. Di sisi lain, Israel tak diam menghadapi gencatan roket Hamas. Pemimpin Israel kemudian secara resmi mengibarkan perang terbuka atas Hamas Palestina. Berdasarkan laporan tanggal 9 Oktober tahun 2023, tercatat lebih dari 647 warga Palestina telah syahid. Dan 91 orang diantaranya berusia anak-anak. Pecahnya perang kedua wilayah di Timur Tengah ini menyedot perhatian dunia. Sejumlah kepala negara menegaskan agar adanya perdamaian kedua wilayah, sedangkan Amerika Serikat dan Ukraina memberikan dukungan kepada Israel. Sahabat, sekian dulu informasi kali ini untuk Anda sekalian. Salam hormat dan sampai jumpa.